Alhamdulillah, terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini, kita akan menceritakan kisah mengerikan dari seorang pria bernama Rafiq. Rafiq yang sering berselingkuh dengan rekan kerjanya memutuskan untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Rafiq mengalami sesuatu yang mengerikan, yaitu lidahnya berubah menjadi kelabang yang mengerikan. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis shalawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Kota Mekah adalah tempat suci di mana jutaan jamaah dari berbagai belahan dunia datang setiap tahun untuk menunaikan ibadah haji. Di tengah keramaian dan kehusyukan tersebut, terdapat seorang pria bernama Rafiq. Rafiq adalah seorang eksekutif sukses di perusahaan besar. Namun di balik citra sempurnanya, ia menyimpan rahasia gelap yang akan membawanya pada perjalanan penuh penyesalan dan pelajaran hidup. Rafiq adalah seorang eksekutif yang sangat dihormati di perusahaan tempatnya bekerja. Dengan posisi yang tinggi, dia memiliki segala yang diinginkan oleh banyak orang. Mobil mewah, rumah yang besar, dan gaya hidup yang nyaman. Namun, di balik semua kemewahan tersebut, Rafiq memiliki kebiasaan buruk yang merusak moralitas dan integritasnya. Dia sering terlibat dalam hubungan gelap dengan beberapa rekan kerjanya, menjalin perselingkuhan yang penuh dosa dan kebohongan. Meskipun Rafiq merasa bersalah setelah setiap perbuatannya, dorongan untuk terus berselingkuh tidak pernah benar-benar hilang. Kebiasaan buruk ini telah mengganggu hidupnya dan merusak hubungan dengan banyak orang di sekelilingnya. Rafiq menyadari bahwa dia telah terjebak dalam siklus dosa dan penyesalan, tetapi merasa tidak mampu untuk keluar dari kebiasaan tersebut. Ketika perusahaan mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan perjalanan dinas tahunan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah, Rafiq melihat kesempatan untuk melanjutkan kebiasaan buruknya. Di antara ribuan jamaah yang akan datang, ia merencanakan untuk berselingkuh dengan Nadia, seorang rekan kerjanya yang juga terlibat dalam hubungan gelap tersebut. Nadia, yang juga tertarik pada Rafiq, setuju untuk mengikuti rencananya. Saat tiba di Mekah, Rafiq merasa terpesona oleh kehusyukan dan keagungan kota tersebut. Ia melihat ribuan orang yang datang dengan tujuan suci, melaksanakan ibadah haji dengan penuh khusyuk dan rasa syukur. Rafiq berusaha menutupi kegelisahannya dan tampil sebagai seorang muslim yang taat di depan rekan-rekannya. Ia berpartisipasi dalam tawaf, sa'i, dan berbagai aktivitas ibadah dengan penuh semangat. Meskipun di dalam hatinya, ia merasa sangat gelisah dan tidak nyaman. Di malam hari, ketika kota Mekah menjadi tenang dan sepi, Rafiq merasa dorongan untuk melanjutkan hubungan gelapnya semakin kuat. Ia dan Nadia telah merencanakan untuk bertemu di tempat tersembunyi di luar Masjidil Haram. Meskipun rasa bersalah dan cemas menghantui pikirannya, Rafiq merasa tidak bisa menahan dorongan tersebut dan memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Malam itu, Rafiq dan Nadia bertemu di sebuah lokasi yang tersembunyi dari keramaian. Rafiq merasa semakin gelisah dan tidak nyaman. Lidahnya tiba-tiba terasa terbakar dan gatal yang sangat menyiksa. Rasa sakit ini membuatnya sulit untuk berbicara dan berkomunikasi. Sambil mencoba menenangkan diri, Rafiq merasa seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti mulutnya. Ketika ia melihat ke cermin di kamar hotel, dia terkejut melihat lidahnya telah berubah menjadi bentuk yang mengerikan, menyerupai kelabang dengan banyak kaki yang bergerak-gerak. Ketakutan dan kebingungan menyelimuti Rafiq. Dia merasa seperti dunia di sekelilingnya hancur, dan dirinya sendiri telah menjadi objek cemoohan
dan kebencian. Dalam keadaan panik, Rafiq segera mencari bantuan. Dia memanggil Nadia dan meminta pertolongan. Nadia, yang juga ketakutan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, memutuskan untuk membawa Rafiq ke dokter. Namun, ketika mereka mencoba mencari bantuan medis, mereka menghadapi banyak kesulitan. Rafiq tidak bisa berbicara dengan jelas, dan dokter setempat juga tidak bisa memberikan penjelasan yang memadai mengenai kondisi aneh tersebut. Rafiq dan Nadia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dijelaskan dan tidak tahu harus berbuat apa. Berita mengenai kejadian tersebut segera menyebar di kalangan jamaah dan rekan kerja Rafiq. Banyak orang datang untuk melihat dan memberikan dukungan. Para jamaah yang menyaksikan kejadian ini merasa terinspirasi oleh penyesalan dan doa Rafiq. Mereka mulai berdoa untuk kesembuhan Rafiq dan memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk mengenai penyebab dan solusi dari kondisi yang mengerikan ini. Di tengah penderitaannya, Rafiq mulai menyadari betapa besar dosanya. Dia merasa sangat tertekan dan penuh penyesalan. Dalam keadaan putus asa, dia memutuskan untuk berdoa dengan penuh penyesalan di depan Ka'bah. Ia mengakui kesalahannya kepada Allah dan memohon ampunan. Ia berharap agar Allah memberikan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya dan membersihkan dirinya dari dosa yang telah dilakukannya. Selama beberapa hari berikutnya, Rafiq menjalani proses penyembuhan, baik secara fisik maupun spiritual, dengan bantuan doa dari banyak orang dan perawatan medis yang intensif. Lidahnya perlahan-lahan kembali ke bentuk semula. Proses ini memerlukan waktu dan kesabaran, tetapi dampak dari pengalaman tersebut memberikan pelajaran yang mendalam bagi Rafiq. Rafiq menghabiskan waktu di Mekah untuk merenung dan memperbaiki dirinya. Dia bertemu dengan beberapa ulama dan meminta nasihat serta bimbingan spiritual. Dengan bimbingan mereka, Rafiq mulai memahami pentingnya menjaga akhlak, perilaku, dan tanggung jawab moral. Ia bertekad untuk meninggalkan kebiasaan buruknya dan menjalani hidup dengan lebih baik. Kisah Rafiq menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi banyak orang di Mekah dan sekitarnya. Banyak jamaah dan rekan kerja yang terinspirasi untuk memperbaiki diri dan menjaga moralitas setelah menyaksikan pengalaman yang dialami Rafiq. Mereka menyadari bahwa bahkan di tempat yang paling suci, dosa dan kesalahan bisa mendapatkan balasan yang setimpal, tetapi juga menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah yang memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Rafiq memutuskan untuk menggunakan pengalamannya untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya menjaga akhlak dan perilaku. Ia kembali ke kehidupannya dengan tekad yang baru, berkomitmen untuk hidup dengan integritas dan kejujuran. Dia mulai berbagi cerita dan pengalaman pribadinya dengan orang-orang di sekelilingnya, berharap bahwa kisahnya bisa memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi orang lain. Di akhir kisahnya, Rafiq tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, tetapi juga membagikan pelajaran berharga mengenai pentingnya menjaga akhlak dan perilaku. Kota Mekah, dengan segala keagungannya, telah memberikan pelajaran yang mendalam bagi Rafiq dan banyak orang lainnya. Kisah ini mengajarkan bahwa meskipun seseorang mungkin tergelincir dalam dosa, selalu ada kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Mekah tetap menjadi tempat yang penuh dengan rahmat dan pengampunan, dan cerita Rafiq menjadi pengingat bagi semua orang tentang kekuatan pertobatan dan perubahan. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi di kolom komentar.